Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Langsung saja perkenalkan, nama saya Bahrul Ulum. Nomor NIM saya 204 105 02 0023. Saya berasal dari kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit mengenai materi keseimbangan agregat demand dan agregat supply yang dengan memenuhi mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampun Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI. Langsung saja kisi-kisi yang akan saya keterangkan di keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Yang pertama yaitu pengertian agregat demand dan agregat supply sendiri. Yang kedua yaitu perbedaan teori klasik dan teori Keynesian. Dan yang ketiga yaitu kurva penawaran, yang keempat kurva permintaan, dan yang kelima keseimbangan umum agregat demand dan agregat supply. Yaitu yang pertama, apa sih yang dinamakan dengan agregat demand dan agregat supply? Dapat kita definisikan atau dapat saya simpulkan dari makalah dan PPT yang saya kirimkan, yaitu adalah jumlah atau total seluruh permintaan pada semua jenis produk barang dan jasa yang dibuat dalam suatu periode tertentu. Jadi agregat demand adalah menjumlah atau total dari semua permintaan baik itu jasa maupun barang pada suatu periode tertentu. Jadi dapat kita temukan jumlahnya atau total dari agregat demand sendiri dalam waktu periode tertentu. Misal 1 tahun permintaannya mencapai berapa, itulah yang dinamakan dengan agregat demand. Yang kedua yaitu agregat supply. Agregat supply adalah jumlah seluruh barang terakhir dan jasa yang di dalam perekonomian yang dijual atau ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan di berbagai tingkat harga. Di dalam penawaran dan atau agregat supply sendiri ini adalah kebalikan dari permintaan. Kalau permintaan itu yang dijumlah adalah permintaan dari konsumen, sedangkan penawaran itu penjualan atau penawaran produsen terhadap konsumen. Begitu yang mungkin saya dapat pahami mengenai penawaran dan permintaan. Dan yang kedua yaitu perbedaan teori klasik dan teori Keynesian. Dapat kita temukan bahwa perbedaan teori klasik sendiri yaitu lebih bertujuan kepada kekuatan pasar sendiri yang menolak atau tidak mau adanya campur tangan dari pemerintah. Artinya semua barang dan jasa harus tersedia sesuai kemampuan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak-pihak yang lain. Sedangkan teori Keynesian sendiri lebih bertujuan terhadap perubahan ekonomi sendiri dalam jangka pendek seperti pengeluaran, output, inflasi, dan upah dan lain sebagainya, sehingga dapat mendorong para pengusaha, para pembisnis untuk berinvestasi modal dan memperkerjakan lebih banyak orang. Akhirnya dapat membuka lapangan-lapangan kerja dan memulihkan pertumbuhan ekonomi yang ada di suatu negara sendiri. Itu yang dapat dibedakan. Dan yang ketiga yaitu kurva penawaran dan kurva permintaan. Di sini kurva permintaan terlebih dahulu ya, yaitu kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menggambarkan pendapatan nasional, nilai barang dan jasa yang akan diproduksi oleh sektor perusahaan pada berbagai tingkat harga. Kurva penawaran itu dibagi menjadi 2. Kurva penawaran jangka panjang dan kurva penawaran jangka pendek. Faktor-faktor yang masuk ke dalam produksi barang dan jasa adalah tetap. Jadi, produksi yang masuk ke penawaran jangka pendek ini adalah barang dan jasanya adalah tetap, tidak berpindah-pindah. Jadi, itu yang faktor yang dapat menimbulkan penawaran jangka pendek. Sedangkan penawaran kurva jangka panjang ditentukan oleh jumlah modal dalam perekonomian dan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan dalam tingkat pekerjaan penuh, sehingga perekonomian dapat meningkatkan kapasitas produksi dengan meningkatkan pasokan.
agregat demand sendiri, yaitu agregat permintaan, merupakan sebuah fungsi yang memberikan cerminan hubungan antara level hingga total dengan total pengeluaran harga yang akan dilakukan dengan perekonomian. Sifat kurva agregat demand ini menurun ke bawah. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, tingkat harga. Yang kedua, suku bunga. Dan yang ketiga, ekspor dan impor. Dan yang terakhir, tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga. Faktor yang mempengaruhi pergerakan kurva permintaan diantaranya tingkat pendapatan konsumen. Yang kedua, tingkat harga barang lain. Dan yang ketiga, jumlah penduduk. Dan yang terakhir, tingkat kebutuhan. Dan yang kelima yaitu selera. Mungkin itu sekilas tentang kurva agregat demand dan kurva agregat penawaran. Beralih yang terakhir yaitu tentang keseimbangan agregat demand dan agregat supply sendiri. Yang pertama, keseimbangan agregat demand dan agregat supply adalah situasi di mana agregat demand sama dengan jumlah agregat supply. Ketika keseimbangan dan AD dan dipandang sebagai keseimbangan makroekonomi yang stabil, maka yang terjadi nantinya penawaran barang dari perusahaan sudah tercapai kestabilan. Jadi kita dapat simpulkan mengenai keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Apabila agregat demand dan agregat supply sudah sampai di titik yang sama, itu yang nantinya dinamakan dengan agregat demand dan agregat supply sendiri. Sebagaimana yang telah saya tuliskan di makalah mengenai materi keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan mengenai makalah dan PPT yang saya kirimkan di WA Group. Apabila ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan dari hati kalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.